selamat datang di 2A1 channel. So teman-teman, hari ini adalah hari pertama aku ngevlog tentang hewan air. Jadi di video perdana aku ini, aku mau liatin teman-teman satu ekor kura-kura air tawar yang aku pelihara. Nah, kura-kura ini adalah labi-labi atau yang sering disebut bulus kalau di Jawa, tapi kalau di Bali itu namanya empas. Jadi aku nih tinggal di Bali dan aku sering sebut kura-kura air tawarnya dengan nama empas. So, labi-labi ini berbeda dari kura-kura air tawar lainnya karena dia tuh punya cangkang atau karapas yang lunak. Ini aku liatin ke kalian. Jadi empas ini atau labi-labi ini punya cangkang yang lunak. Ini seperti ini. Cangkang ini lunak banget. Terus ada bintik-bintik putih, di hampir seluruh cangkangnya dengan kerut-kerutan kayak gini, garis-garis nih. Nah, bintik-bintik putih itu sampai ke kepalanya, guys. Kalian bisa lihat nih, ada bintik-bintiknya hampir kayak putih kuning-kuningan gitu. Dan yang uniknya lagi, si labi-labi ini punya moncong kayak babi. Mungkin gara-gara itu kali ya dibilang labi-labi. Nah, di habitat aslinya labi-labi ini hampir 80% itu tinggalnya di air. Jadi mereka tuh kalau ke darat cuma mungkin buat jemuran di lumpur gitu. Karena mereka tuh suka kayak ngerendam diri di lumpur gitu. Nah, kalian juga bisa lihat dia tuh punya kayak hampir digigit. So jadi aku mau kasih tahu juga karakternya dia dulu dah kalau gitu. Jadi karakter labi-labi ini sangat-sangat agresif dan aktif, Jadi buat anak-anak kecil kayaknya sih kurang cocok untuk pelihara labi-labi yang udah ukurannya segini. Kalau yang ukuran kecil sih it's okay ya, yang masih baby itu dia tuh nggak terlalu galak dan juga dia nggak berani gigit kalau yang masih kecil. Tapi kalau yang udah besar kayak gini, aku rekomendasiin sih jangan dulu dipelihara kalau untuk anak kecil. Tapi kalau kayak kita nih yang udah dewasa, yang udah bisa handle dia dengan baik, it's okay ya, it's fine. Nah, balik lagi aku mau ngasih tahu tentang ini nih salah satu kaki-kakinya dia. Oh, dia mau gigit lagi. Kaki-kakinya dia ini kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya dia itu kayak berselaput gitu. Berselaput itu fungsinya untuk berenang di dalam air. Dan juga di ujung-ujung jarinya itu ada kuku-kuku tajam. Nah, fungsi dari kuku-kukunya itu untuk menggali tanah, karena kan tadi aku bilang dia itu suka berendam di tanah. Nah, itu ada fungsi kuku-kukunya dia. Dan juga lehernya ini bisa panjang sekali, guys, hampir setengah badannya nih bisa memanjang lehernya. Aku bakal liatin kalian plastronnya. So jadi kerapas ini biasa ini kerapasnya dan ini plastronnya. Nah, kalian bisa lihat guys, ini plastronnya. Kita tuh harus hati-hati juga, jangan sampai buat dia stres, karena kalau dia stres tuh bakalan susah buat makan dan juga gampang sakit. Nah, jadi labi-labi ini udah aku pelihara selama 2 tahun. Dari ukuran segini, ukuran 3 atau 4 cm itu sekarang ukurannya udah segini. Kalian bisa lihat tuh segini ukurannya udah hampir 20 cm. Nah, aku pelihara labi-labi ini dari kecil tuh di tempat ini guys. Jadi ini aku tempatnya kayak box kotak gitu, ukurannya sih 30x30. Dari kecil aku pelihara di sini sampai besar kayak gini guys, 2 tahun lamanya ini aku pelihara. Dia tuh juga suka makan, aku bisa bilang sih dia omnivora secara pribadi ya, omnivora karena setiap aku kasih makan udang dia juga makan, aku ngasih makan ikan kecil dia juga makan, dan juga aku ngasih makan kepiting dia juga makan. Tapi dia juga mau makan sayur-sayuran yang paling dia suka itu adalah kacang panjang atau kacang yang panjang yang warnanya hijau, itu dia suka banget. Nah, jadi kalau buat kalian yang mau pelihara labi-labi ini sih kayaknya gampang banget pelihara labi-labi ini. Mau di indoor ataupun di outdoor kalian juga bisa pelihara. Nggak kayak kura-kura lainnya sih, secara pribadi ya selama 2 tahun aku pelihara labi-labi ini. Jadi labi-labi ini tuh aku cuma naruh dia di dalam box kotak kayak gini, aku isi air dan airnya tuh aku ganti setiap 2-3 hari sekali. Kalau udah kotor ya aku ganti. Dan aku nggak perlu kayak pencahayaan lampu atau gimana pun nggak perlu. Jadi
tipsnya itu setiap pagi aku jemur dia di bawah sinar matahari selama 15 menit. Itu pun juga untuk kesehatannya dia, untuk pertumbuhan cangkang dan penambahan kalsium, jadi biar itu tetap sehat kayak gitu guys. Oke deh, mungkin segitu aja yang bisa aku bagi dulu ke kalian teman-teman tentang labi-labi ini. Minta bantuannya buat di like, share, and comment, dan juga jangan lupa subscribe karena ini video perdana aku minta bantuan kalian buat support di channel ini.